Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai project Nifty. Dan Nifty ini adalah suatu project play to earn. Cukup mirip seperti Axie Infinity, tetapi perbedaannya mungkin di dalam gameplaynya. Ya. Tapi ini dulu, gue ingin disclaimer dulu bahwa video ini adalah paid review. Ya, tetapi seperti biasa semua paid review gue itu 100% tetap menjadi pendapat gue. Jadi tidak ada paksaan dari tim dev untuk gue ngomong A, B, C. Ya, semuanya adalah pure opini gue. Dan tentunya gue akan bahas dari sisi positif maupun negatifnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke videonya. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai Niftypedia, yaitu adalah satu token yang bergerak di dalam bidang play to earn. Ya, nah ini mungkin kalau cara gampangnya seperti apa ya? Cara kerjanya cukup mirip dengan Axie Infinity, tetapi berbedanya adalah Axie Infinity itu lebih ke duel antara monster, kalau Niftypedia ini seperti balapan monster gitu. Cara kerja seperti apa nanti kita akan jelaskan di belakang. Tapi sebelum kita mulai video kita pada hari ini, gua ada disclaimer lagi sekali lagi, walaupun tadi udah di depan ya, bahwa ini adalah paid review ya. Tetapi seperti yang gue sudah bilang, semua review yang ada di Crypto Indonesia itu 100% pendapat gua. Gua tidak akan pull any punches. Apapun yang gua lihat ada keburukannya gua akan omongin, maupun juga otomatis yang positifnya juga. Gitu ya. Jadi akan 100% transparan. Ya, jadi kita langsung masuk ke bahannya ya. Oke, jadi kita bisa lihat Niftypedia ini adalah satu token yang ada di BSC atau Binance Smart Chain ya. Dan dia ada di ranking 6.573. Jadi otomatis secara market cap kecil ya, 1,7 juta. Ya kadang-kadang gue suka lucu juga sih. 1,7 juta itu ya kalau kita hitung ke rupiah lumayan besar, itu puluhan miliar. Tapi dalam cryptocurrency market ya ini dihitungnya kecil. Jadi intinya apa? Ini adalah satu aset yang masih sangat high risk, high return. Gitu. Jadi pastikan kalau masuk ke dalam kalau mau investasi di Niftypedia ini pakailah uang dingin, jangan sampai all in gitu ya. Lalu selanjutnya kalau kita lihat juga volume dia itu dalam 24 jam terakhir itu $1.519 ya, dibilang gede banget juga enggak. Nah, kalau kita lihat total supply dia ada di 750 juta. Nah ini cukup unik, nggak terlalu banyak ya. Biasanya token-token tuh gue nggak terlalu suka kalau dia udah sampai triliun, udah ratusan miliar, gue nggak terlalu suka ya. Di sini not bad, dia 750 juta saja. Dan kalau kita lihat juga si NFT ini di di coin market cap ini datanya masih cukup minim. Jadi mungkin gue akan lebih jelas bahasnya nanti di official website mereka ya. Oke, jadi tadi adalah gameplay dari Niftyland ya. Jadi bisa dilihat kurang lebih seperti itu gameplaynya. Tinggal kalian tentukan apa menurut kalian secara gameplay ini menarik atau enggak buat kalian gitu. Karena baik lagi, menurut gue yang paling penting adalah gameplaynya. Kalau lu tertarik dengan gameplaynya, barulah pikirkan untuk investasi. Karena baik lagi seperti yang gue sudah bahas di video Axie gue, di video Oragon gue, mengenai game-game play to earn seperti ini. Kuncinya adalah adopsi dari game itu sendiri. Ya, kalau kita hanya berharap dengan pure spekulasi saja token tersebut atau NFT tersebut, ya biasanya nggak bagus. Gitu. Jadi pastikan kalau kalian mau invest di Niftyland ini, kalian suka secara gameplaynya juga, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas juga cara play to earn dia ya. Jadi cara play to earn dia ini sebenarnya cukup mirip dengan Axie Infinity, tetapi berbedanya kalau Axie Infinity itu duel antara monster, saling attack gitu ya. Kalau di sini mereka bentuknya balapan seperti di gameplay tadi ya. Dan di sini juga tentunya ada player versus player mode, di mana kita bisa men-challenge teman-teman kita untuk bisa saling balapan naga kita gitu ya. Dan tentu juga di sini ada training mode. Nah, training mode ini sesuai dengan namanya, kita men-train naga kita gitu biar semakin ya kuat gitu, status semakin tinggi otomatis bisa lebih cepat saat balapan gitu ya.
Dan yang unik juga di sini ada namanya dance mode. Nah, jadi ini adalah cara alternatif untuk mengimprove status Dragon kita, yaitu dengan cara dancing gitu ya. Nah, ini otomatis juga dancing ini ada apa namanya Dragon Life juga begitu. Jadi otomatis lu saat dance juga bisa menaikkan status lu. Gitu. Jadi dance mode ini mungkin cukup berbeda dengan yang lainnya. Oke, dan sekarang bisa kita lihat bahwa Neftland ini sedang dalam masa Initial DEX Offering atau IDO, ya, di mana kita bisa mengikuti ya basically public sale dari si Neftland ini, ya. Nah, ini berlangsung dari tanggal 11 Desember, ya. Jadi sekarang sudah bisa kalian transaksi. Nah, transaksinya bisa pakai dua jenis wallet. Yang pertama adalah MetaMask dan yang kedua adalah Binance Chain Wallet, ya, karena dia ada di Binance Chain. Dan kalau kita lihat juga di sini, cara kerjanya gimana? Simple, lu tinggal konekin wallet lu antara MetaMask atau Binance Chain Wallet ke di sini. Lalu kalian tinggal transaksi. Itu caranya kerjanya cukup mirip seperti PancakeSwap gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, sekali lagi nih, gue disclaimer dulu bahwa ini adalah satu aset yang high risk, high return. Kenapa? Karena kita bisa lihat secara market cap-nya masih sangat kecil. Seperti yang sudah gue sering bicarakan di video-video gue yang sebelumnya, aset yang kecil market cap-nya, maka itu potensi naik dan turunnya akan sangat tinggi. Jadi sangat volatile. Otomatis volatilitas tinggi itu resiko lebih tinggi gitu ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan, pastikan masukkan uang kalau mau ke project yang bisa dibilang masih high risk, jangan sampai all in, jangan sampai gadain barang-barang atau apapun juga gitu. Pastikan dengan uang yang dingin dan siap hilang gitu. Oke, nah mumpung kita lagi bahas mengenai IDO dari Neftland, gue akan sekalian ngebahas mengenai rundown mereka ya. Jadi pada tanggal 11 Desember sampai tanggal 31 Desember 2021, mereka akan melakukan IDO seperti yang ditulis di sini ya. Dan tanggal distribusinya itu pada tanggal 5 Januari, jadi di lock dulu gitu ya. Lalu selanjutnya juga kita bisa lihat harganya itu ada di Rp1.000 lebih 50 ya, sekitar 0,073 US dollars. Dan kalau kita lihat 70% hasil public sale ini untuk liquidity di PancakeSwap gitu. Jadi akan di lock di PancakeSwap ya. Dan si liquidity ini di lock selama 3 tahun. Nah, ini cukup berbeda dengan yang lain ya, di mana liquidity itu sering nggak di lock gitu. Nah, kalau di sini menurut mereka akan di lock ya. Dan nanti Desember ini tentunya gamenya akan dirilis begitu. Dan juga di sini uniknya ada initial asset offering, di mana Neftland ini sudah dibuka dan telur naga sudah tersedia di marketplace Neftipedia seharga 1000 US dollars gitu. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ada telur, ada yang lain juga, ada Tree of Life, Special Shards dan lain-lain. Gitu. Nah, ini bisa dibeli di mana? Ini bisa dibeli di Neftipedia. Nah, Neftipedia ini lo bisa install, udah ada di Google Play ya. Jadi Neftipedia ini seperti OpenSea, tapi fokusnya untuk produk-produk Neftland ya. Cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaannya, ada token apa saja di ekosistem Neftipedia ya. Yang pertama ada Neftipedia itu sendiri atau NFT. Nah, NFT ini cara kerjanya mirip sekali seperti Axie, di mana lu membeli telur, membeli aksesoris, dragons, bayar fee untuk balap, dan lain-lain itu semua dengan NFT. Nah, NFT atau Neftland token tujuannya adalah untuk seperti SLP ya, Smooth Love Potion di Axie, di mana ini berguna sebagai reward token yang digunakan untuk merging dragons dan untuk latihan dan lain-lain. Jadi secara struktur mirip sekali seperti Axie Infinity gitu ya. Jadi otomatis dengan ada seperti itu akan ada demand untuk token NFT dan NFT gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat alokasi dari Neftland ya, tokennya seperti apa? 20% untuk burn plan ya, 5% untuk marketing, 5% untuk airdrop, 1% untuk pre-sale, 10% untuk public sale ya. Ini yang lagi sedang dilakukan ya pada sekarang tadi tanggal 11 Desember. Lalu 22% untuk bounty dan content reward, berarti ya otomatis seperti ya ini ya, untuk bounty di dalam gamenya itu sendiri dengan lu nge-breed dan lain-lain. Lalu 10% untuk founder dan dev, 20% untuk exchange market, 7% untuk future metaverse. Jadi di sini dia sepertinya ada rencana seperti Axie juga, di mana dia membuat metaverse-nya juga ya. Nah, apabila itu sudah rilis ya seperti kalian lihat, biasanya koin-koin atau project-project yang menggunakan metaverse ini cukup hype ya. Tetapi baik lagi, harus kalian masuk ini jangan all in menurut gue ya. Baik lagi harus bagi-bagi resiko gitu, karena seperti yang gue bilang ini tokennya masih sangat
kecil market cap-nya. Ya otomatis apapun koinnya kalau market cap-nya masih kecil itu resikonya lebih besar. Oke, dan selanjutnya ini adalah Twitter dari Niftyland, di mana kita bisa lihat kalau kalian ingin mengikuti berita-berita terbaru mengenai Niftyland, gue saranin untuk nge-follow di Twitternya, ya karena seperti biasa project-project crypto bisa dibilang paling aktif itu di Twitter, ya. Terakhir kali dia update ini 11 Desember, di mana otomatis itu adalah open IDO mereka, ya. Dan seperti yang gue sudah bilang, 70% dari IDO result ini akan dibuat untuk jadi liquidity di PancakeSwap, ya. Dan LP ini akan di-lock selama 3 tahun. Itu berita bagusnya, ya. Jadi karena gini, ada project juga yang mirip-mirip seperti ini juga yang liquidity-nya itu nggak di-lock. Nah itu bisa buruk. Karena kenapa? Kalau tidak di-lock, ya bisa seperti buff Doge begitu ya. Tiba-tiba liquidity ini ditarik, ya lihat harganya sekarang gitu ya. Jadi ini lumayan oke secara di sini ya. Dan ada berita-berita lainnya juga di mana dia sedang ada terus development dari gamenya ya, dan banyak lagi. Jadi buat kalian yang tertarik dengan project ini, gue saranin untuk follow Twitter dan juga IG-nya ya. Kurang lebih sih beritanya sama, tetapi mungkin kalau IG ini lebih ke ya visual lah ya gitu. Jadi kalau kalian ingin lebih detailnya, lebih bagus sih Twitter. Oke, nah sekarang mungkin jadi pertanyaan dari kalian adalah bagaimana menurut gua mengenai Niftyland ini. Jadi menurut gua Niftyland ini tentunya adalah seperti gua bilang di depan, ini adalah investasi yang high risk, high return. Jadi kalau secara risk tolerance lu nggak besar, ya jangan ikut project yang masih kecil gitu, yang masih market cap-nya kecil. Dan kalau misalkan mau dibilang sekarang gitu juga ya IDO-nya udah mulai dari tanggal 11 gitu. Jadi harus keep that in mind. Dan selain dari itu juga, kalau menurut gue pribadi begini, balik lagi game-game seperti ini, game play to earn yang mirip-mirip seperti Axie Infinity, itu kunci utama dari kesuksesan game tersebut adalah adopsi dari game tersebut sendiri gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang main gitu ya, isinya hanya pure spekulasi saja, mungkin bisa naik ya, mungkin bisa naik dengan cepat. Tapi ya otomatis jatuhnya lagi pun akan ya lebih keras lagi gitu. Jadi ya kalian harus kalau mau investasi di dalam koin-koin play to earn, pastikanlah kalian sendiri suka dengan game tersebut. Karena kalau kalian tidak suka dengan game tersebut, bahkan kalian tidak ingin main game tersebut, ya menurut gua ya itu nggak bagus seperti itu ya. Nah jadi kalau menurut gue pribadi seperti apa? Kalau gue pribadi, game seperti Axie Infinity pun gue tidak terlalu tertarik. Karena kenapa? Bukan karena jelek, ya, tetapi karena itu bukan tipe game yang gue suka. Gitu. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih suka main game yang bentuknya seperti FPS dan ya cenderungnya FPS lah gitu ya. Tetapi baik lagi, setiap orang punya selera berbeda-beda. Gitu. Jadi ya kalau kita lihat Axie pun berhasil. Gitu. Tetapi gue tekankan sekali lagi, kenapa Axie Infinity bisa berhasil? Karena dia fokus terhadap game mereka gitu ya. Mereka bukan fokus ngepom-pom token mereka atau ngepom-pom NFT saja. Nah, kalau di sini dari bahan yang gue dapat gitu ya, mereka sih lebih memfokuskan terhadap gamenya gitu ya. Walaupun tentunya ada juga mereka bilang mereka kan IDO, ya otomatis itu juga harus dipromosikan kan ya, karena sekarang sedang berjalan gitu. Tetapi overall yang pertama mereka tunjukkan ke kita adalah gameplaynya. Gitu. Jadi artinya apa? Mereka ya benar-benar ingin membuat game ini gitu. Tapi ya baik lagi lu harus tetap pertimbangkan juga berapa banyak orang yang akan adopsi game ini. Karena ujung-ujungnya untuk satu game play to earn itu kunci utamanya adalah berapa banyak adopsi. Gitu. Kalau orang hanya pure spekulasi saja dalam aset tokennya atau dengan NFT-nya saja, itu bisa short live gitu ya. Gamenya ini bisa ngebum bentar dan ngedrop lagi gitu. Jadi itu kunci utamanya. Dan yang kedua mungkin yang gue suka di sini adalah dia ada ada jaminan bahwa menurut mereka akan di lock gitu ya. Dimana di sini dia tulis dia 70% dari IDO ini akan di lock selama 3 tahun gitu ya. Jadi kalau di lock ya otomatis akan terus ada secara kesannya gini kayak order booknya gitu ya, order booknya akan terisi karena ya kita bisa lihat 70% dari IDO ya lumayan gitu ya. Jadi harusnya in theory nanti kita bisa trade-nya dengan lebih tenang karena ya ada liquidity yang di lock di dalam sana gitu. Nah sekarang kita berlanjut ke hal yang gua nggak terlalu suka ya, yaitu adalah ini dia ya. Ini adalah holders, di mana kita bisa cek dia itu ada di BSC ya. Kenapa ya? Karena otomatis dia dibuatnya di BSC. Lo bisa klik cari di sini ya, Explorers. Lo klik keluarnya ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 token yang memiliki
basically lebih dari setengah supply gitu. Oke, kalau dua ini mungkin kita bisa dalam tanda kutip ya mungkin ini untuk distribusi ya sesuai dengan namanya gitu. Walaupun dua ini nggak ada smart contracts-nya ya. Ya kalau nggak ada smart contracts-nya ya bisa aja dibuang ke market in theory gitu ya. Mungkin nanti ini yang akan dikunci ya. Sekarang belum dikunci. Mungkin kita give them the benefit of the doubt gitu ya bahwa ini nanti akan dikunci. Nah, setelah dari dua ini masih ada dua di bawah. Nah, dua di bawah ini kita bisa lihat tidak ada penjelasannya ini wallet untuk apa. Dan kalau kita campur, ini besar ya, nyaris 40%. Artinya apa? Cukup banyak token ini terkonsentrasi hanya di dua wallet saja. In theory, kita punya potensi bisa kedump oleh dua wallet ini. Walaupun dengan asumsi dua wallet ini tidak dua wallet ini dikunci gitu ya. Jadi dengan dua wallet yang tidak ada penjelasan ini di bawah ini, kalau dua-duanya dilempar ke market semua, ya otomatis harganya bisa ambruk gitu. Jadi ini adalah salah satu resiko yang harus kalian pertimbangkan sebelum invest di Niftyland. Bahwa ada 4 wallet, walaupun dua ini kita bisa kasih benefit of the doubt ya, mungkin saja nanti ini dua ini akan dikunci gitu. Tapi masih ada dua wallet lagi yang menjadi permasalahan menurut gua. Karena kalau dicampur nyaris 40%, ini 30% something gitu. Ya. Jadi sekali lagi saat lu mau invest pastikanlah lu tahu resikonya. Resikonya yang pertama adalah yaitu dia market cap masih sangat kecil. Otomatis kalau market cap kecil ya resiko otomatis itu udah lebih besar gitu. Kedua adalah dia memiliki dua wallet yang tanpa penjelasan ini yang kalau digabung kurang lebih nyaris 40%-an ya, kalau dihitung tepatnya 30 something lah. Nah, kalau sampai 30% dari supply itu kedam di market, ya menurut gue itu bisa hancur secara harga gitu ya. Kurang lebih seperti itu dari yang kurang gue suka dari si Niftyland ini. Oke, jadi kesimpulannya NFT ini seperti yang gue sudah bilang adalah game play to earn. Dan menurut gue yang menjadi hal paling penting dari game play to earn adalah gameplay dan juga adopsi dari game tersebut. Karena kalau kita lihat dari semua game-game play to earn lain di dalam dunia kripto, yang berhasil adalah game-game yang memang benar-benar orang ingin main. Bukan hanya spekulasi harga dari si NFT-nya maupun dari tokennya. Gitu. Nah, kalau menurut gue, NFT bisa dibilang waktu awal pertama kontak kita yang mereka sodorkan ke kita adalah data dari gamenya, which is good. Ya, berarti fokus mereka terhadap game. Tinggal kalian tentukan apakah kalian suka dengan gamenya. Kalau kalian suka dengan gamenya dan kalian merasa game ini punya peluang untuk masa depannya, ya kalian bisa invest. Gitu. Tapi kalau kalian dari awal nggak suka dengan gamenya, ya well lebih baik jangan. Gitu. Jadi harus lu based on that. Gitu. Apakah menurut lu game ini akan ke depannya banyak yang main atau tidak? Gitu. Dan yang kedua mungkin kita akan bahas dari sisi resikonya. Resikonya adalah yaitu wallet. Wallet mereka ada dua yang besar sekali memegang token. Itu lebih dari nyaris 40%. Kalau itu in theory dibuang ke market ya sudah harga bisa hancur. Gitu, itu resikonya ya yang pertama. Yang kedua adalah resiko dari ini adalah crypto project yang masih kecil market cap-nya. Otomatis market cap kecil seperti yang gue sudah sering bahas di video-video gue sebelumnya itu lebih volatile. Kenapa? Karena hanya butuh uang sedikit untuk bisa menaikkan dan menurunkan harga. Jadi kalau kalian sudah mau invest di sini, pastikanlah sudah siap dengan resiko tersebut. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk NFT dan overall, ya tinggal kita lihat ya saat game sudah rilis. Bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan juga buat kalian yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, ada juga di sini tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang belum mengikuti giveaway kita, jangan lupa untuk komen di video DCWT tanggal 15 Desember kemarin, ya. Dan komen apapun isinya boleh, asalkan ada hashtag giveaway TCI, gitu, ya. Dan juga buat kalian yang belum punya akun Bybit dan ya otomatis kalau mau ikutan juga giveaway ada di bawah referralnya di mana kalian bisa trade di situ, mau derivatif bisa, mau spot bisa, bahkan juga bisa ikutan launchpad gitu ya. Dan juga buat kalian yang belum join Telegram belum kita ada juga di bawah di mana kita bisa ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies ya. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon and see you on the next video.